Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah malam ini kita akan mencoba menjelaskan hasil RPP yang telah kita susun untuk tingkat MAN. Yang pertama, sekolah tempat pembelajarannya ialah di MAN 1 Banda Aceh. Kemudian mata pelajarannya bahasa Arab semester Ganjil. Untuk materinya tentang riyadhah. Kemudian cabangnya anwa'ul riyadhah. Kemudian al-musabaqat ar-riyadhah. Alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Selanjutnya kompetensi inti. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran dan sebagainya. Kemudian memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang kemanusiaan. Kemudian keempat, mengolah dan menalar dan menyaji, menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya. Kemudian selanjutnya untuk kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya ialah 1.2, mengamalkan kemampuan berbahasa untuk hal-hal yang baik sebagai wujud syukur atas anugerah Allah. Untuk indeks pencapaian kompetensinya 1.21, menerapkan bahasa Arab sebagai kemampuan berbahasa untuk hal-hal yang baik sebagai wujud syukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk 2.2, mengamalkan perilaku jujur dalam komunikasi dengan lingkungan sosial, dalam lingkungan pergaulan. Untuk IPK-nya menerapkan 2.21, menerapkan perilaku jujur dalam komunikasi dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan. Kemudian untuk 3.2, menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema riyadhah, anwa'ur riyadhah, musabaqat riyadhah, dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi susunan gramatikal an-na'at dan idhafah. Sedangkan untuk IPK-nya 3.2.1, mampu menerjemahkan teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema riyadhah dan mampu menganalisis ide pokok teks bahasa Arab yang berkaitan dengan riyadhah tersebut. Kemudian untuk yang keempat, untuk 4.2, mengkonstruksi hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema riyadhah dengan memperhatikan bentuk susunan bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal dan idhafah. Kemudian untuk 4.2.1 mampu menulis kalimat menggunakan susunan na'at man'un. Kemudian yang C-nya, tujuan dari pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, model saintifik, kemudian model Student Teams Achievement Division atau STAD, kemudian metode kawan terjemah, kemudian ceramah, diskusi, diharapkan siswa mampu, yang pertama, menerapkan kemampuan berbahasa untuk hal yang baik sebagai wujud syukur atas anugerah Allah dengan baik. Kemudian yang kedua, membiasakan berperilaku jujur dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam jangkauan pergaulan dunia sebagai dengan baik. Kemudian sifat mampu menerjemahkan teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema riyadhah. Kemudian sifat mampu memahami teks bahasa Arab yang berkaitan dengan riyadhah. Kemudian siswa mampu memisahkan kata yang memakai susunan gramatikal na'at dan man'un. Dan yang keenam, siswa mampu untuk menulis kalimat menggunakan susunan gramatikal na'at dan idhafah. Maaf tadi na'at dan idhafah, bukan man'un. Na'at serta idhafah. Kemudian yang D. Yang D, materi ini terlampir di bawah nanti. Yang faktualnya ya terkait dengan mufradat dengan tema riyadhah. Nanti ada pecahannya lagi, anwa'ul riyadhah, musabaqat riyadhah. Kemudian yang konseptualnya teks pembelajaran terkait tema riyadhah. Sedangkan yang proseduralnya itu kaidah nahwiyah, na'at dan idhafah.
Di sini ada kita menggunakan metode pembelajaran yaitu pendekatan saintifik, model Student Teams Achievement Division atau STAD, kemudian metode kawaid terjemah dan ceramah beserta diskusi. Untuk medianya sendiri kita menggunakan video pembelajaran dan lembar teks. Kita buat video untuk ditampilkan ke depan siswa, kemudian lembaran teks kita bagikan untuk diisi. Kemudian alatnya papan tulis, spidol, laptop, infokus, dan LKPD. Untuk sumber bahan ajar, kami mengambilnya dari karangan Gusnadi Heri 2009, yaitu Kamus Suku Indonesia Arab Banda Aceh, diterbitkan oleh Maiza Publisher. Kemudian dari Kamus Muhammad Yunus tahun 2015. Kemudian kemudian dari buku, ya, dari buku bahan ajar, buku belajar siswa, yaitu karangan daripada Muhammad Yusi tahun 2019, yaitu judul bukunya buku siswa bahasa Arab kelas X. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada namanya pendahuluan. Pendahuluan itu biasa menghabiskan waktu 10 menit. Dalam pendahuluan tersebut, guru diminta untuk melakukan pembukaan dengan salam, memberi salam, pembukaan, kemudian berdoa, memulai pembelajaran, kemudian mengatur tempat duduk yang jelas, yang rapi. Guru memeriksa kehadiran siswa dengan mengabsen. Guru menyampaikan dan mengenalkan sedikit materi tentang riyadhah. Kemudian guru melakukan persepsi dengan mengaitkan materi yang akan dipelajari sebelumnya. Dan guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, langkah-langkahnya itu di pendahuluan. Itu biasa 10 menit. Kemudian untuk kegiatan intinya di sini 65 menit. Dalam kegiatan inti ini nanti ada namanya motivasi nanti dalam belajar. Perlu ada motivasi ketika belajar. Kemudian nanti guru membagikan kelompok kepada siswa untuk pembelajaran. Kemudian presentasi dari guru, menyampaikan seluruh materi-materi yang hendak disampaikan. Kemudian guru menjelaskan tujuan, kemudian menjelaskan pentingnya riyadhah, ini khusus untuk bahasa Arab. Kemudian membentuk kerja tim dan membuat evaluasi di ujung pembahasan. Guru memberikan kuis, guru memberikan penilaian terhadap kerja kelompok yang tadi telah dibentuk. Kemudian memberikan penghargaan di ujung, memberikan penghargaan kepada tim kelompok yang mendapat nilai terbaik, baik itu dengan penghargaan materi atau non materi, ataupun bisa juga dengan pujian diberikan untuk tim. Kemudian untuk penutup dengan pembukaan bersama 10 menit, guru meminta secara acak untuk menyimpulkan materi di ujung tadi. Guru menguatkan kesimpulan yang telah disampaikan. Guru memberikan refleksi akhir terhadap kegiatan pembelajaran. Kemudian guru memberikan nasihat kepada peserta didik, nasihat akhir. Kemudian guru dan peserta didik membaca doa penutup. Dan terakhir guru memberi salam. Ini penting, salam jangan lupa. Kemudian ini ada penilaiannya. Jadi aspek penilaiannya dia ada sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan. Tekniknya nanti beda-beda. Seperti spiritual misalnya penilaian diri sendiri, nanti ada instrumen-instrumennya. Ini terlampir di bawah. Kemudian sikap sosial, tekniknya penilaian antar teman, gitu. Pengetahuan, penilaian aspek pengetahuan nanti. Tekniknya apa? Tulisan misalnya, pengetahuan. Kemudian teknik penilaian praktik, keterampilan, lebih ke praktik ya. Jadi setiap aspek itu mempunyai teknik penilaian yang berbeda sesuai ya. Jadi nggak mungkin spiritual kita suruh tulis ya kan. Kemudian ini lampiran untuk penilaian, bisa mungkin nanti langsung diperhatikan oleh ibu. Ini ada konsep rubrik penilaiannya ini. Ada skornya juga dan ada pedoman perskoran. Jadi guru nggak salah-salah kasih skor, nggak bisa pilih kasih dia. Dia ada semua, ada prosedurnya. Ada penilaian sikap,
penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan dan sebagainya. Jadi semua objektif. Dia kata ada wali murid yang mau komplain, bisa dikasih lampiran, dinampakkan lah lampiran penilaiannya. Kemudian ini terlampir juga ini materinya. Materinya ini dari mufradat tadi. Mufradat ada yang kita ambil dari buku, ada kamus bahasa Indonesia Arab yang bergambar lah. Kemudian ada juga teks, ya teks riyadah. Riyadah ya an-nishat al-badani al-mustamirrun atau harakah al-badaniyah al-mustamirrun tahsin al-sihah. Ya, ini yang akan nanti kita suruh bacakan sama murid ataupun kita bacakan dan kita artikan. Kemudian ada kawaid. Ada kawaid itu kawaid na'at dan man'ut dan kawaid tentang idhafah. Di sini tercantum dia bagaimana kawaidnya, bagaimana contoh-contohnya, dan kita bisa untuk menyuruh pada murid untuk membuat kalimat yang sesuai dengan kawaid tersebut. Ya, ini ada idhafah nih. Ada pembagian idhafah. Ada hukum-hukumnya. Yang terakhir ini ada lampiran yang ketiga ialah lembar kerja peserta didik LKPD. Ini sangat penting juga saya kira. Karena di ujungnya ini siswa diminta untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dan dari sini nanti dapat guru dapat menilai bagaimana hasil kerja kelompok mereka. Mungkin inilah RPP yang telah kami siapkan, yang kami pilih yaitu RPP untuk aliyah. Lebih dan kurang ini masih banyak kurang. Saya minta maaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ibu karena kami masih belajar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.